Nabi Isa dan Yesus pribadi yang berbeda. Sekalipun bisa dijelaskan kenapa kok ada orang Kristen memakai Isa Al-Masih di beberapa tempat di Arab sana. Karena apa? Karena budaya. Ya. Tapi bukan berarti kisahnya itu sama, beda jauh. Isa tidak disalib, sedangkan Yesus disalib. Jadi jangan ngarap mimpi di siang bolong dan kalian berhalusinasi. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, sesuai konten yang saya upload dan materi yang saya bahas. Dan saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang diberitakan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada habis-habisnya kerjaan polemikus muslim untuk mengotak-atik Alkitab untuk menyamakan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam yang ditulis oleh Quran. Mereka ini selalu berharap di siang bolong, bermimpi di siang bolong, mengharapkan bahwa Isa alaihissalam itu sama dengan Yesus. Sampai terbalik pun Alkitab dibaca berulang kali dan hendak mau disamakan, itu tidak akan pernah ketemu. Bukan berarti kami sebagai orang Kristen menjadi anti atau tidak menghargai, tetapi kita harus jujur bahwa Nabi Isa alaihissalam yang dituliskan oleh Quran dan kisah-kisahnya itu berbeda jauh dan tidak sama dengan Yesus yang tertulis di Alkitab. Jadi jangan bermimpi, jangan berhayal di siang bolong, yakini saja tanpa mengklaim, ya, tanpa mengklaim. Nah, kenapa saya buat postingan ini teman-teman? Karena ini ada sebuah postingan yang sangat aneh ya teman-teman ya. Jadi saya tunjukkan supaya nanti teman-teman jangan membilang kepada saya, mengatakan kepada saya mengarang gitu. Nah, ini dikonsumsi oleh banyak orang dan pasti ini disusun oleh polemikus muslim untuk membuat suatu propaganda bahwa dalam rukun Islam yang adalah 5 itu semua ada di Alkitab dan teman-teman, Kristen pasti meniru Islam. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana logika orang muslim ini, polemikus muslim yang membuat ini, yang akhirnya banyak dikonsumsi publik dan membodohi orang-orang. Dan saya berharap kepada orang Kristen teman-teman tidak terkecoh, tidak tertipu dengan modal tulisan-tulisan seperti ini. Walaupun kira-kira kalau dibaca ayat-ayatnya agak-agak mirip, tapi bukan seperti itu maksudnya. Secara bahasa mungkin, tapi berbeda jauh dengan apa yang dipraktekkan oleh orang percaya. Nah, kita langsung teman-teman kita bahas ini ya. Dikatakan di sini, adakah di Alkitab tertulis agama Kristen adalah agama yang benar? Tahu nggak kenapa ini dibuat? Karena di dalam Al-Quran ada yang dituliskan bahwa Islamlah agama mereka. Ini penilaian standar ganda. Jadi Alkitab itu tidak perlu dituliskan agama Kristen, agama yang benar. Karena Kristen itu bukan soal ditulis atau tidak. Kristen itu status, yaitu Kristianos, pengikut Kristus yang sejati. Jadi tanpa nggak dibuat pun di Alkitab agama yang benar, tidak ada pengaruhnya. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi tidak perlu ditulis lah gitu ya. Jadi jangan terlalu membuat penilaian standar ganda karena dituliskan di Quranmu seolah-olah. Jadi kalau dituliskan di Quran, apakah itu langsung menjadi kebenaran yang mutlak? Ya enggak tentu juga kan. Nah, kalau di Alkitab tidak menyebutkan nama agama Kristen di dalamnya, artinya kitab Anda tidak mengakui agama Anda. Lah, agama itu kan susunan buatan manusia. Kalian aja yang terlalu pede seperti itu. Nanti kalau kita berpanjang, Anda makin pusing gitu. Nah, agama itu buatan manusia. Tetapi kekristenan itu datangnya dari iman yang diberi oleh Allah kepada manusia. Itu bedanya.
Jadi kalau disebut pun ada agama Kristen, ya sebenarnya tidak ada masalah. Cuma standar penilaianmu ini begitu dangkal hanya karena Quran menyebut agama Islam di dalam Quranmu. Padahal kita tahu agama itu supaya orang itu terarah, tidak kacau. Tetapi sering sekali orang beragama di Indonesia ini yang kelihatannya soleh itu justru merugikan orang banyak loh. Apakah itu orang beragama? Jawab sendiri saja gitu ya. Jadi postinganmu ini justru menelanjangi cara berpikirmu, cara kamu berkeyakinan. Nah, berarti kitab Anda tidak mengakui agama Anda. Di kitab kekristenan itu, teman-teman, di sini tidak berbicara tentang agama. Di sini berbicara tentang iman, kisah, perjalanan Yesus. Semua terbukti di dalam ini. Mulai dari kejatuhan sampai kedatangan Yesus kedua kali, tertulis lengkap dan selesai di kitab Wahyu. Jadi bukan soal bicara remeh-temeh soal agama. Paham ya? Jadi jangan samakan. Terlalu dangkal caramu berpikir. Malah mengakui ajaran Islam. Kitab Anda tidak mengakui agama Anda, malah mengakui ajaran Islam. Sejak kapan? Inilah klaim. Hidup beragama harus klaim. Tidak perlu mengklaim, orang Kristen tidak perlu mengklaim. Karena sebelum Islam lahir, Kristen sudah lahir dari lebih dahulu, sudah ada. Jauh sekali. Nah, malah mengakui ajaran Islam. Bagian mananya? Halo? Bagian mananya? Nah, kita lihat. Rukun Islam ada 5 katanya. Lalu dibuat di situ ada gambarnya Nabi Isa. Allah, mantap sekali. Lalu bilang, syahadat 1 Korintus 8 ayat 4. Saya mau bilang samamu, kamu yang buta. Seolah-olah ketika ada bahasa Arab, kamu langsung pikir itu Islam. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, memang berbicara tentang la ilaha illallah. Tetapi bukan kepada Allahnya Islam. Itu dalam bahasa Arab, la ilaha illallah, rabbal ilal masih. Saya percaya ada satu Allah pencipta segala sesuatu, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, itu artinya. Bukan la ilaha illallah, mungkin sama lafaznya. Tapi bagian keduanya, la robba ilal masih, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi berbeda syahadat Islam dan dengan syahadat Kristen. Lalu kamu nanti bertanya, siapa yang terlebih dahulu? Ya Kristen terlebih dahulu, nggak usah kita panjang kali lebar untuk menjelaskannya. Kristen terlebih dahulu. Islam baru lahir abad ke-6 kok. Lantas, siapa yang meniru? Ayo. Jawab sendiri. Baru lagi sholat dalam Matius 26 ayat 39. Ini juga. Kalian ini selalu mengklaim karena kalian berpikir sangat sempit. Kalian berpikir bahwa di Arab itu orang Muslim semua. Itu terlalu dangkal. Di Arab, Mesir, Lebanon itu banyak Kristen. Dan mereka berbahasa Arab. Karena bahasa Arab itu budaya. Orang Indonesia saja yang buta. Setiap yang berbahasa Arab pasti Islam. Kan itu itu buta namanya. Sholat, doa. Ya orang Kristen berdoa, tetapi dalam bahasa Arabnya sholat. Sholat ar-rabbaniyah misalnya. Abanalladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka dan seterusnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Terjemahan Arabnya seperti itu, bukan berarti Islam. Jadi jangan klaim puasa. Sebelum Islam ada, puasa sudah berlaku. Bahkan orang Farisi pun sudah berpuasa. Gak usah Kristen deh. Orang Farisi, ahli Taurat pun sudah berpuasa terlebih dahulu, jauh sebelum Masehi. Lantas kamu mau menyamakan. Lantas kamu mau berkata bahwa Kristen itu meniru Islam. Aduh. Dan puasa kita berbeda. Puasa kekristenan itu bukan hanya sekedar menahan makan dan apa gitu lalu tutup warung di mana-mana. Demo kalau enggak ditutup warung gitu. Enggak seperti itu kita. Puasanya sekalipun ada orang makan di situ, kita yang berpuasa harus siap. Itu namanya tahan uji.
berpuasa baru orang lain kita tutup warungnya, itu bukan berpuasa, pemaksaan itu. Beda cara berpuasa kita. Puasa orang Kristen, sekalipun mereka makan B2 di situ, makan ikan, segala macam, buka warung, tidak masalah. Karena kami berpuasa, Tuhan katakan dalam firman, minyaki kepalamu, supaya ketika orang melihatmu, tidak ketahuan bahwa kamu sedang berpuasa. Hargai orang lain, hormati orang lain, kasihani janda-janda, beri orang miskin, berikan pakaian. Cara berpuasa jangan menindas. Ada orang berpuasa tapi menindas orang lain yang buka warung, kan celaka. Zakat, aduh, hal biasa. Sedekah, apa lagi mau kau bilang? Ini hanya penggunaan bahasa lalu klaim bahwa dalam Kristen itu menjalankan mengakui ajaran Islam. Aduh, terbalik ini. Haji, Psalmen lagi. Mazmur 138 ayat 2. Ini sudah makin ngaur. Tidak ada dalam kekristenan haji. Pergi ke tanah sucinya orang Kristen atau Israel itu ada. Berziarah misalnya. Tapi bukan naik haji. Ini kan pemaksaan teks ini. Baru puasa sunnah Senin Kamis, Lukas 18 ayat 12. Makin ngaur. Ini memang si Abdul ini buat postingan, membuat penipuan keliru orang banyak ini. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pelajari, mereka ini suka klaim. Klaim. Hidup tanpa klaim tidak bisa sama mereka ini. Jadi mari kita lihat teman-teman ya. Secara sejarah pun sudah bisa dinilai, sudah bisa kita pahami siapa yang meniru dan siapa yang tidak. Ada satu kalimat dari netizen berkata begini, uang palsu dicetak ketika uang asli sudah terbit, sudah ada. Jadi jangan maksalah. Kamu beriman kepada Islam, beriman saja. Mau sholat, mau syahadat, mau wudu, mau haji, mau apa, lakukan saja. Jangan kau bilang malah mengakui ajaran Islam. Ini pemaksaan dan pembodohan umat Islam. Berhenti ya. Terakhir, garis bawahi. Nabi Isa dan Yesus pribadi yang berbeda. Sekalipun bisa dijelaskan kenapa kok ada orang Kristen memakai Isa Al-Masih di beberapa tempat di Arab sana. Karena apa? Karena budaya. Ya. Tapi bukan berarti kisahnya itu sama, beda jauh. Isa tidak disalib, sedangkan Yesus disalib. Jadi jangan ngarap mimpi di siang bolong dan kalian berhalusinasi. Jadi saya berharap teman-teman boleh dicerdaskan, dan bagi orang Kristen hati-hati yang seperti ini. Ya, hati-hati yang seperti ini. Seolah-olah benar, tapi bisa dibantah semua ini. Ini hanya untuk menyamakan, memparalelkan, dan mengatakan di Alkitab mengakui ajaran Islam. Halo, no. Jangan berharap, jangan bermimpi di siang bolong. Nah teman-teman, semoga kita dicerdaskan dan dikuatkan, diteguhkan dalam keimanan kita, dan jangan mudah ditipu orang lain dengan postingan-postingan yang sepertinya benar, padahal kalau diselidiki itu salah semua. Mari kita cerdas. Bantu channel ini, bantu video ini supaya berkembang, dan supaya banyak orang yang melihat dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin, sehingga ada banyak orang Kristen mengetahui video ini. Sampai di sini video saya teman-teman. Tuhan memberkati kita. Bye bye.